Bapak Ibu lihat sholatnya. Jadi salah satu syarat Allah menolong kita di surat Al-Baqarah 153 itu apa? Iman, sabar, dan sholat. Padahal kenyataannya tadi Bapak Ibu merasa sudah sholat, kan begitu kan? Tapi dalam cirinya ternyata Bapak Ibu juga tidak termasuk, yaitu tidak mengeluhkan gitu ya. Nah berarti sekarang bagaimana caranya supaya kita melaksanakan sholat tapi hasilnya itu tidak mengeluh di dalam menjalani hidup. Berarti minimal ketika sholat itu pikirannya fokus, tidak jalan-jalan. Nah sekarang saya mau nanya, Bapak Ibu ketika sholat itu pikiran fokus atau jalan-jalan? Jalan. Pantesan. Yaudah kita mulai 29 ayat 45. Mari kita lihat. Itu yang saya khawatirkan gitu. Pikirannya jalan-jalan. 29:45. Ya, Alan kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Apa yang Allah sampaikan di sini? Sholat itu yang pertama fungsinya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Berarti kalau sholat kita benar, mungkin nggak korupsi? Enggak. Mungkin nggak marah-marah sama istri? Enggak. Nah, mungkin nggak misalnya tidak setia dengan istri? Nggak mungkin. Jadi kata kuncinya, makanya Rasul sampai berfirman bersabda dalam suatu hadis, ketika seorang manusia sholatnya baik, maka semua amal perbuatan kita akan menjadi baik. Tapi kalau sholat kita buruk, maka buruk semua amal perbuatan kita. Sholat yang baik itu pikiran fokus atau jalan-jalan? Berarti kalau jalan-jalan itu baik atau buruk? Buruk semua amal perbuatannya. Bapak Ibu selama ini sholat pikiran fokus atau jalan-jalan? Jalan-jalan. Suka jalan-jalan. Dari kapan? Dari kecil mah. Balik Ustaz. Memang hobinya jalan-jalan. Staycation. Coba, Ibu mulai paham kan? Padahal Allah cuma nyuruh iman, sabar, sholat, masalah selesai. Kita sudah melakukan. Kenapa kok nggak selesai? Berarti 3 ini aja dicek. Imannya benar, sabarnya benar, sholatnya benar. Kalau benar semua, selesai. Pas saya cek, ternyata Bapak Ibu sholatnya masih tamasya, betul? Jalan-jalan kan? Nah itu yang terjadi. Berarti sekarang saya harus kasih suatu metode yang mudah, praktis. Ya, Bapak Ibu nanti praktek yang hasilnya tidak jalan-jalan, kan begitu aja kan? Berkenan? Baik. Langsung saja, saya nggak usah panjang lebar ya. Berarti kita langsung praktek sholat. Baik, yang pertama biar Bapak Ibu paham dulu. Sholat itu apa secara definisi Bapak Ibu? Menghadap Allah. Menghadap kepada Allah. Jasmani kita menghadap kiblat, ruhani kita menghadap Allah. Lalu menyampaikan bacaan sholat, ya. Di situ ada pernyataan, pujian dan doa sesuai syarat dan rukunnya sholat. Jadi sholat itu menghadap kepada Allah, jasmaninya ke kiblat, ruhaninya kepada Allah. Saya mau bertanya Bapak Ibu, yang namanya menghadap itu fokus atau jalan-jalan? Misalnya saya menghadap Bapak Ibu, ya, pikiran saya ke pasar. Saya menghargai Bapak Ibu nggak? Tidak. Sekarang Bapak Ibu menghadap kepada Allah, pikiran kemana Bapak Ibu? Berarti Bapak Ibu setelah ini sholatnya menghargai Allah enggak? Nah, berarti satu harus mampu menghadap. Yang kedua lalu menyampaikan bacaan sholat. Saya mau bertanya, yang namanya menyampaikan itu, saya mau menyampaikan misalnya gini, Pak saya lapar. Berarti kita saya ngomong saya lapar itu saya tahu nggak apa yang disampaikan? Tahu. Jadi yang namanya menyampaikan itu kita tahu atau tidak tahu? Tahu. Baik, misalnya Bapak Ibu pas waktu di atahiyat pertama, yang sudah tahu, diam dulu. Bapak Ibu baca di atahiyat pertama itu apa? Atahiyatu mubah sholawatu. Apa artinya? Loh kok pada senyum-senyum? Nah, surat An-Nisa ayat 43. Ini Pak, saya tanya. Surat An-Nisa ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang yang beriman,
Janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Sadar apa yang diucapkan. Berarti orang sadar itu tahu nggak apa yang diucapkan? Kalau tidak sadar itu berarti apa? Mabuk. Sekarang Bapak Ibu sholat at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatulillah. Bapak Ibu itu sadar nggak yang diucapkan? Mabuk. Sudah berapa tahun sholat dalam keadaan mabuk? Jadi sholat kita tidak jadi penolong, hanya sekadar menggugurkan kewajiban. Jadi yang kedua apa? Harus mengerti apa yang disampaikan. Baik, yang ketiga apa? Sesuai syarat dan rukunnya sholat. Saya mau bertanya nih, rukun itu apa Pak? Rukun? Wajib. Harus Di atas ya, di atas wajib ya, yang memang harus dilakukan. Jelas Bapak Ibu ini? Berarti kalau tidak melakukan salah satunya, sah atau tidak nantinya? Tidak sah. Baik, Bapak Ibu bagi yang baru, rukun sholat biasanya Bapak Ibu ada berapa? 13. Rukun? 13. Hah? 5? Itu rukun Islam? 13. Iya, rukun sholat ada berapa itu, Pak? 13. Gak apa-apa, ini sebagai referensi itu. Ternyata kita kurang perhatian ya sama sholat ya. Padahal sholat itu lebih utama dibanding ibadah-ibadah ya. Ayo, lebih baik kaya atau lebih baik Bapak Ibu menjalankan sholat khusyuk? Jangan dua-duanya loh. Tapi ketika sholatnya baik, semua jadi baik. Ya, jangan dikorbankan ya. Hati-hati ya. Jadi Bapak Ibu perbaiki sholatnya. Baik, kalau gitu kita langsung praktek saja biar saya bisa masuk materi workshop 4 ya. Baik, Bapak Ibu buka diagram sholatnya halaman berapa ya? Lembar berapa? Yang ini nih yang sholat tulisannya sholat. 2. Lembar kedua ya? Oh, lembar ketiga silakan. Ya. Lembar kedua. Lembar kedua diagram sholat ya. Saya mau langsung praktek biar Bapak Ibu bisa tidak jalan-jalannya pikirannya ya. Masa sudah bertahun-tahun harusnya udah pengalaman dong sholatnya ya. Harusnya kan fokusnya nggak pernah jalan-jalan. Kayak gini lah, ini baru pertama kali nyetir mobil masih takut-takut kan. Tapi kan harusnya kalau udah setahun 2 tahun masih takut atau udah santai. Udah pengalaman lah, Bapak Ibu kan sholat dari kecil ya. Harusnya sudah pengalaman atau masih jalan-jalan harusnya? Pengalaman. Berarti harusnya khusyuk atau jalan-jalan pikirannya? Pengalaman jalan-jalan. Cerdas lagi. Bagian buka Traveloka. Akhirnya Traveloka soalnya. Ya, baik. Nanti Bapak Ibu kalau misalnya tidak fokus, protes ya, nggak apa-apa ya. Pokoknya saya mau ngajarin Bapak Ibu biar langsung fokus sholatnya ya. Baik, kita mulai ya. Sudah dibuka diagramnya? Kotak paling atas tulisannya apa? Saya mau tes. Baik, sholat ya. Tadi saya jelaskan sholat itu terdiri dari jasmani dan rohani. Lalu ada tumanina gerakan, tumanina ucapan, memenuhi syarat dan rukunnya sholat. Tadi saya sudah jelaskan ya. Baik, sekarang bagaimana supaya fokus ketika kita sholat? Di sini Bapak Ibu lihat ada 7 langkah ya. Saya potong dulu 1 sampai 4 itu langkah pertama kita akan belajar khusyuk, belajar fokus. 5 sampai 7 kita akan belajar khusyuk ya. Nanti kita praktek langsung. Baik, kita langsung mulai saja ya. Ini sholat untuk pertama, untuk sendiri, munfarid ya. Kalau berjamaah nanti saya bahas. Baik. Nomor 1, sholat itu harus apa? Bersuara. Jadi yang di dalam hati nggak boleh ya. Siapa yang masih ada sholat dalam hati? Tidak boleh ya Bapak Ibu ya? Sholat itu harus bersuara. Dasarnya apa? Surat 17 ayat 110. Saya baca artinya di tangan saja. Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu, dan jangan pula merendahkannya. Ambillah jalan tengah di antara keduanya itu. Berarti mengeraskan itu bersuara tidak? Suara. Merendahkan itu bersuara tidak? Bersuara. Di tengah-tengah itu bersuara tidak? Jadi sholat itu tidak boleh dalam hati. Ya, jelas ini? Sholat itu harus bersuara. Sekeras apa suaranya? Dijawab di surat 7 ayat 55. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Jadi bersuara tapi lembut. Berarti cukup di mana? Terdengar di telinga masing-masing atau disirkan, tapi tidak boleh dalam hati. Paham Bapak Ibu ini? Kenapa Bapak Ibu tidak boleh dalam hati? Bacanya.
Biar nggak jalan-jalan. Oke. Karena jasman, sholat itu jasmani dan rohani atau rohani saja? Kalau bersuara berarti jasmaninya sholat juga nggak? Iya. Nah itu maksudnya. Jadi jasmani pun harus bersuara supaya jasmaninya sholat. Jadi tidak boleh dalam hati, tapi cukup terdengar di telinga masing-masing. Paham Bapak Ibu semua ini? Ya, jadi nanti jangan dalam hati ya, cukup terdengar di telinga masing-masing. Sekeras apa Ustadz? Ya tes aja telinganya masing-masing. Kalau yang budak ya agak kencengan. Nah kan beda-beda. Ya, jelas ya? Oke, sekarang yang kedua. Apa yang kedua? Tidak boleh menggunakan nafsu. Tidak boleh. Kenapa sholat itu tidak boleh menggunakan nafsu? Kenapa? Ayo. Hah? Kenapa sholat itu tidak boleh pakai nafsu? Yang nanti ditanya sholat itu nafsu atau ruhani kita? Nah, makanya kenapa sholat nggak boleh pakai nafsu? Kan nggak ditanya nafsunya. Coba, cirinya orang sholat pakai nafsu itu apa cirinya? Cepat-cepat. Kok Bapak Ibu tahu? Bapak Ibu sholat cepat-cepat atau pelan-pelan? Pengalaman. Keadaan. Jadi tolong ya, sholat itu jangan tergesa-gesa, harus tumanina. Berarti bacanya tuh Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana? Yang kedua. Biasanya? Pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kok teori sama praktek beda ya saya Ya, pelan-pelan ya, nanti kita buktikan. Bapak Ibu jalan-jalan nggak nanti? Oke. Terawih gitu. Waduh. Jadi tidak boleh tergesa-gesa. Atau waktu Bapak Ibu baca duduk di antara dua sujud. Rabbi fili wa rabbi wajuri wa fadi atau Rabbi fili. Wah, mana yang benar? Yang kedua. Yang dilakukan yang mana? Yang pertama. Oke, jadi tidak boleh tergesa-gesa. Baik, nomor 3 apa? Nah, ini kan saya bilang anggota tubuh sebagai saksi. Berarti ketika sholat mata itu melihat kemana? Tempat sujud atau titik sujud. Bapak minta bantuannya di balik ini kan kosong ya. Tolong dibuat titik sujud Pak. Ya, segini aja segini ya. Nanti ini buat praktik sholat. Kan saya janji langsung praktik ya, jangan teori ya. Nah segini ya Pak, tolong dibuat titiknya. Oh, titik. Jangan kegedean juga. Kalau kegedean itu bukan titik tompel. Segini ya titiknya ya, Bapak Ibu praktek ya. Nanti saya akan pertama segini aja. Tapi jangan terlalu kecil juga Pak. Nanti papanya. Tato tempel. Tolong buat titiknya, kita langsung praktek sholat fokus bagaimana ya. Oke. Sudah ya? Baik, dibalik lagi ya. Jadi nomor 3 mata harus apa? Melihat titik sujud. Baik, nomor 4 yang terakhir Bapak Ibu apa? Dalam keadaan sadar. Yang sadar itu apa berarti? Hah? Rohani dan jasmani. Iya, maksudnya tuh yang sadar. Ibu bapak tuh sadar tuh apanya sih? Mata. Pikiran. Loh, kalau orang nggak punya pikiran tuh sadar nggak? Nah, itu. Jadi yang sadar tuh apa dasarnya? Jadi pikiran tuh sadar. Sadar apa? Coba, Ibu tolong baca coba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu pikirannya ngikutin bacanya nggak? Ikutin. Benar? Ya. Ya sekarang Sekarang iya. Sekarang ini. Pernah nggak Ibu pikiran jalan-jalan ke mall tapi Al-Fatihah selesai? Sering. Sering hadir. Berarti itu tuh pikiran sadar tidak sadar? Nggak sadar. Nggak sadar. Berarti nanti kalau Bapak Ibu ingin sadar, pikirannya itu harus mengikuti bacaan. Jadi pas Bismillah, ini tuh sadar ngikutin, jangan kemana-mana gitu loh Pak Bu. Paham gak ini? Ya. Oke, kalau paham kita praktek. Benar nggak nanti tidak jalan-jalan ya? Baik, dibuka semua titik yang dibuat tadi, titiknya. Nanti Ibu silakan protes kalau jalan-jalan, tapi Bapak Ibu ikuti saya, ya. Apa yang Bapak Ibu lihat ini? Titik. Titik, ya kan? Nggak ada yang lihat hutang kan? Kalau lihat hutang berarti pikirannya lihat hutang, tapi matanya melihat titik. Titik ya? Baik, kita akan praktek, ya.
Benar nggak kalau Bapak Ibu mengikuti nanti yang dipraktekkan, pikirannya tidak jalan-jalan? Kalau nanti masih ada yang jalan-jalan, angkat tangan. Pak, saya masih jalan-jalan ya. Karena saya ingin Bapak Ibu perbaiki sholat, perbaiki iman, perbaiki sabar, praktek pulang ke rumah, masalahnya selesai. Gitu ya? Baik. Sekarang, jadi mata melihat titik sujud. Nah, supaya gampang, yang terbiasa Bapak Ibu ya, kita baca Al-Fatihah saja. Ya, Al-Fatihah itu berarti nomor 1, Bismillahirrahmanirrahim. Berarti bacanya apa yang pertama? Bismillahirrahmanirrahim. Jangan tergesa-gesa. Jadi Bismillahirrahmanirrahim dibagi berapa? 3. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Matanya melihat apa? Titik. Pikirannya ngikuti apa? Bacaan. Bacaan. Nih lihat ya, bacaan saya ya. Berarti nanti pikiran tolong ikuti bacaan. Ini ikuti ini bacaan. Terus telinganya ngapain? Mendengarkan. Masing-masing atau telinga tetangga? Masing-masing. Pas Bismillah ini mendengarkan. Ini mendengarkan, ini mengikuti. Ngerti gini? Bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya? Paham ya? Oke, kita siap. Semua lihat titik sujud. Ikuti apa saya. Jadi pikiran ikuti bacaan, telinga tugasnya fokus mendengarkan bacaan. Ya, matanya melihat titik sujud, nggak usah tegang, relax saja. Siap ya? Nanti jalan-jalan atau tidak? Siap. Ikuti apa saya. Kita mulai. 1, 2, 3. Silakan sampaikan dengan tenang dan tumanina. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Jalan-jalan nggak? Nah itu bisa. Terus kenapa bertahun-tahun jalan-jalan? Coba yang kedua, praktik lagi ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Berarti bacanya gimana? Alhamdulillahirobbilalamin. Gitu ya? Siap. Ikuti apa saya ya. 1, 2, 3. Silakan sampaikan dengan tenang. Silakan. Jalan-jalan nggak? Nah itu enggak. Terus kenapa tadi bilang jalan-jalan? Di rakaat 2 biasa. Sudah mulai jalan-jalan. Tiketnya sudah. Jalan-jalan depan jalan-jalan. Coba saya mau nanya, kalau caranya sama kayak gitu, konsistennya istiqomah ya? Iya. Jalan-jalan nggak? Enggak. Enggak. Itu yang bisikin di rakaat 2 siapa? Setan itu melakukan tipu daya. Harusnya terjadi atau tidak? Tidak. Tapi ibu harus istiqomah konsisten. Ar-Rahmanirrahim. Gitu aja. Coba sekarang yang kedua saya ingin praktik ya. Duduk di antara 2 sujud ya. Bapak Ibu bacanya sama ya? Ya. Apa duduk di antara 2 situ? Rabbi firli warhamni wajibuni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Tapi bacanya tolong kayak tadi jangan disambung ya. Rabbi firli, mendengarkan. Warhamni, mendengarkan gitu ya. Bisa ya? Baik. Lihat lagi titik sujud, Bapak Ibu siap? Ikuti apa saya, tenang saja sampaikannya. Pokoknya tugas pikiran hanya mengikuti bacaan mulut, tugas telinga hanya mendengarkan mulut saja. Siap ya? 1, 2, 3. Silakan sampaikan dengan tenang dan tumanina. Rabbi firli sampai wafat. Silakan. Nah. Jalan-jalan atau fokus? Fokus. Nah, itu bisa. Loh, makanya enggak kan yang tahu ritme masing-masing kan Bapak Ibu. Pokoknya tugas pikiran tuh jangan mikirin yang lainnya. Pokoknya hanya ikuti bacaan aja. Nah, yang membuat Bapak Ibu ini selama ini jalan-jalan karena Bapak Ibu kan multitasking. Ngerjain ini. Padahal tugas Bapak Ibu sholat kan cuma pikiran suruh ngikuti mulut. Kenapa Bapak Ibu jadi mikirin masalah? Itu ketemu di mana rumusnya? Kreatifnya. Kan masalah itu nanti dipikirin setelah sholat, Pak. Pas sholat itu ibu fokus dengan tugas sholat. Pikiran mendengarkan,
pikiran, telinga mendengarkan, pikiran mengikuti, cuma itu. Coba yang benar itu masalah mempengaruhi sholat atau sholat mempengaruhi masalah? Yang benar yang mana? Sholat mempengaruhi masalah. Selama ini? Masalah. Mana coba? Makanya nggak selesai. Hah? Ruwet, ya memang. Memang manusia tuh kalau nggak ruwet nggak sip. Itu masalahnya, Pak. Jadi sederhana nggak tadi? Cuman apa? Pikiran ikuti bacaan. Tugas pikiran apa sholat? Ikuti bacaan. Tugas telinga? Mendengar. Benar ya? Coba sekali lagi ya. Kita misalnya sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ya. Coba Pak, 3 kali ya, pelan-pelan kayak tadi polanya ya. Pikiran apa tugasnya? Ikuti, saya ulang-ulang. Telinga mendengarkan. Siap, mata melihat titik sujud. Siap ya? Bacanya pelan-pelan. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Siap ya? Coba dipraktekkan 3 kali. 1, 2, 3. Silakan Pak. Kalau mau cepat-cepat pelan lah. Bisa nggak ya? Tuh. Ayo siapa yang masih jalan-jalan? Nggak ada kan? Terus kenapa di rumah sholat jalan-jalan? Gampang kan? Nah, berarti kalau sudah bisa cara fokus gitu ya. Saya tambahkan satu lagi Pak, khusyuk. Ya, baik. Ibu buka dulu sebentar diagram sholatnya. Ini soalnya Bang Nur harus praktekkan ini semua. Khusyuk ya. Coba nomor 5 dibuka, nomor 5 ya. Lembar kedua nomor 5. Apa itu? Allah sangat dekat, lebih dekat dari urat leher kita, betul? Berarti Allahnya sudah dekat atau jauh? Dekat. Allahnya sudah dekat. Tapi pertanyaan kedua, apakah kita sudah dekat? Kitanya Belum belum tentu. Kalau Allahnya sudah, kitanya belum tentu kan? Wah, gitu kan? Apa cirinya? Orang yang belum dekat kepada Allah apa cirinya? Pusing, gelisah. ya kan? Khawatir. Itu sifat-sifat siapa sih? Saya. Setan terus. Iya, orang yang tidak dekat kepada Allah itu pasti gelisah, khawatir, bingung, stres. Itu sifat-sifat siapa? Saya. Oh, setan mah senang-senang aja kita kayak gitu. Terus bagaimana cirinya orang yang dekat kepada Allah? Tenang. Doanya mudah dikabulkan atau sulit dikabulkan? Mudah dikabulkan. Cara supaya doa dikabulkan salah satunya dengan sholat khusyuk. Ini saya kunci nih. Jadi khusyuk itu apa khusyuk? Khusyuk pikiran tidak jalan-jalan. Itu fokus. Khusyuk. Khusyuk merasa dekat dengan Allah. Khusyuk itu rasa. Ngerti ini Bapak Ibu ini? Iya, merasa. Jadi kalau Bapak Ibu ingin sholat khusyuk, satu harus fokus. Tadi tahap pertama. Yang kedua harus pakai rasa. Paham ini? Baik, saya mau praktek sekarang. Bapak Ibu tahu nggak gula itu rasanya apa? Manis. Baik, yang baru tolong jawab saya. Berarti Bapak Ibu tolong jelaskan. Rasa manis adalah rasanya gula. Ayo. Rasa manis adalah Lawannya pahit. lawannya pahit. Rasa pahit lawannya manis. Gula tah. Baik, tidak ada yang bisa menjelaskan rasa. Nah terus gimana? Kan khusyuk harus pakai rasa ya. Di dalam sholat ada berapa rasa tadi saya jelaskan? Rasa. Di dalam sholat 3 pernyataan, permohonan dan pujian. Pas tadi Bapak Ibu baca Rabbik Firli sampai wafu'ani waktu duduk di antara 2 sujud. Harusnya rasa apa? Permohonan ya. Baik, gini praktek rasa memohon ya. Paham? Coba saya mau praktek ya. Mas Lutfi bantu saya. Nah, lihat ya, perhatikan Bapak Ibu. Biar nanti Bapak Ibu praktek pada saat sholat. Lihat, saya memohon kepada Mas Lutfi. Bapak Ibu perhatikan rasanya. Lihat ya. Kalau memohon tuh yang benar, Mas Lutfi tolong saya. Ya. Atau saya merunduk dulu. Kalau minta tolong,
Mas Lutfi, tolong saya. Nomor 1 atau nomor 2 yang mana? Nomor 2. Nah, lihat ya. Jadi pas saya memohon kepada teman saya ini, berarti pertama saya merendahkan hati saya. Arti ini? Terus yang kedua ketika saya bilang tolong saya, ini tuh benar-benar sungguh-sungguh ngomongnya atau main-main? Sungguh-sungguh ya. Yang ketiga, saya kenapa tiba-tiba merunduk? Menunjukkan bahwa kita memelas kepada yang kita tolong. Mengerti Bapak ini? Pak Mas? Baik, makasih ya. Berarti nanti kita akan baca lagi. Tadi Rabik Firi sampai Wafuani Pak. Sama cara bacanya tadi supaya fokus. Nah, tapi sekarang pakai rasa ya. Jadi jangan dulu ngomong ya. Jangan dulu ngomong langsung Rabik Firi. Tenang dulu ya, munculkan rasa dulu. Ya Allah, saya akan mohon ini benar-benar. Baru nanti setelah rasa muncul, nanti saya bimbing. Bapak Ibu baru sampaikan dengan sungguh-sungguh ya. Rabik Firi warhamni wajhuni, dengan benar-benar rasa memelas. Ngerti gak maksud saya Pak? Bacanya sama kayak tadi, cuman sekarang ditambah rasa ya. Baik, siap, dibalik lagi. Semua lihat titik sujud. Ya, titik sujud yang dibuat tadi, tolong titik sujudnya dibuat. Kalau nggak pakai handphone dibalik kamera boleh. Titik sujudnya ya, siap. Kita akan baca lagi Pak. Tadi pikiran tolong ikuti bacaan, telinga tolong mendengarkan bacaan, matanya melihat titik sujud. Sekarang tolong sebelum baca Rabik Firi sampai Wafuani, munculkan dulu rasa. Bareng-bareng sama saya ya. Siap. Kita mulai ya, tenang. Munculkan rasa dulu, terus baru sampaikan dengan pelan-pelan, dengan maksimal, dengan sungguh-sungguh. Siap ya. 1, 2, 3. Munculkan rasa. Ya Allah, saya benar-benar memohon kepada ya Allah. Silakan sampaikan dengan penuh rasa permohonan. Baik. Kalau Bapak Ibu benar-benar tadi pas bacanya pakai rasa, ya, maka akan muncul seperti menangis, merinding, sesuatu yang kita tidak bisa kontrol, benar ya? Betul. Kenapa? Kok pakai rasa langsung begitu? Kenapa ketika tadi kan kalau fokus biasa aja, tapi kenapa ketika Ibu ditambah dengan rasa, kok Ibu jadi getaran, menangis dan lain? Kenapa seperti itu? Rohani. Karena ketika Bapak Ibu pakai rasa, ruhaninya sholat. Sekarang pertanyaan saya, sudah berapa tahun ruhani Bapak Ibu tidak sholat? Padahal ketika mati, Bapak Ibu yang ditanya ruhaninya. Sudah berapa tahun ruhani Bapak Ibu tidak sholat? Halo? Ada masalah. Keruhaninya salah, ada masalah. Bapak Ibu ngerti nggak? Padahal baru sekali loh Pak, Bu. Bayangkan Bapak Ibu setiap hari 17 rakaat, kalau Bapak Ibu sholatnya seperti apa? Makanya cirinya orang salat itu tidak mengeluh. Kenapa? Bagaimana mengeluh? Dia merasa dekat kepada Allah. Jauh dekat itu tergantung apa? Rasa. Nah selama ini Bapak Ibu sholat pakai rasa atau nggak ada rasanya? Nah itu gimana rasanya tuh? Bapak Ibu sholat dengan lempeng-lempeng saja? Hanya Nah, kenapa sekarang Bapak Ibu kok menangis? Ternyata ruhaninya sholat. Ternyata kalau Bapak Ibu ingin ruhaninya sholat harus menggunakan rasa. Bagaimana supaya sholat itu ada rasanya? Harus mengerti apa yang disampaikan. Ayo orang-orang yang beriman, janganlah kau sholat sedang kau dalam keadaan mabuk, sehingga kau mengerti apa yang kau ucapkan. Saya mau bertanya nih Bapak Ibu, doa yang mustajab itu di dalam sholat atau di luar sholat? di dalam sholat. Di dalam sholat. Bapak Ibu tahu nggak tadi Bapak Ibu itu minta apa? Ya Tuhanku, ampunilah saya, Rabik Firli, kasihanilah saya, warhamni, tutuplah aib saya, wajburni, angkatlah derajat saya, warfa'ni, berilah saya petunjuk, berilah saya rezeki, warzukni, berilah saya petunjuk, wahdini, berilah saya kesehatan, wa'afini, maafkanlah saya. Kalau Bapak Ibu tadi pakai rasa mintanya, harusnya Allah kabulkan atau tidak? 2008 ketika saya bingung dengan masalah saya, guru saya bilang, Mas Oke, praktek saja sholat yang benar, perbaiki rasanya, munculkan rasanya, mohon kepada Allah dengan rasa. Apa yang terjadi? Doa saya dikabulkan, 2 bulan selesai masalah saya. Jadi tidak mungkin orang yang sholatnya baik
masalahnya tidak selesai. Tidak mungkin orang yang sholatnya baik, doanya tidak dikabulkan. Cuman harus menggunakan rasa. Supaya Bapak Ibu pakai rasa, harus mengerti apa yang disampaikan. Coba di Al-Fatihah itu ada berapa rasa Al-Fatihah? Bismillah sampai Malik Yaumiddin itu rasa memuji. 4, ya kan? Bismillah sampai Malik Yaumiddin rasa memuji. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in rasa apa? Pernyataan, hanya kepada Allah menyembah, hanya kepada Allah mohon pertolongan. Yang keenam, tunjukilah kami jalan yang lurus, itu memohon. Jadi di Al-Fatihah itu berapa rasa? 3. Berarti dalam membaca Al-Fatihah rasanya beda atau sama? Beda. Selama ini Ibu kalau baca Al-Fatihah sama atau beda rasanya? Kenapa itu begitu? Gak ada rasa. Mati rasa. Mati rasa. Iya sapu. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi ayo ketika sholat itu Bapak Ibu perbaiki rasanya. Ini kan yang terbalik, sholatnya cepat, doanya lama kan? Padahal yang mustajab itu di dalam sholat atau di luar sholat? Di dalam sholat. Ya Bapak Ibu paham ini? Jadi caranya nanti setelah pas Bapak Ibu asar nanti tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Itu aja komitmen dulu, itu ikutin aja. Nanti rasanya muncul dengan sendirinya. Dan mulai memahami bacaannya, artinya ya. Kan sebenarnya Bapak Ibu dari kecil sudah tahu arti bacaan sholat, sudah tahu kan ya? Saya nggak ngerti karena semakin ahli, akhirnya artinya di luar kepala semua sekarang ya. Nah, itu udah ahli, udah lepas tangan sekarang. Kayak sepeda. Ya, dibaca lagi ya sekarang ya. Oh, atahiyatu segala kehormatan, atahiyatu segala keberkahan, mubarakatuh, segala keselamatan, sholawat. Segala kebaikan hanya untuk Allah. Thayyibatul lillah. Itu kan pujian kepada Allah, Pak Bu. Masa Ibu memuji nggak ada rasanya sih? Atahiyatu mubarakatuh, masa kayak gitu sama? Apa Bu ini? Kalau Bapak Ibu menjalani ini saja, sholatnya baik, semua amal perbuatan baik. Bapak Ibu akan lihat. Dan mungkin Bapak Ibu heran, kenapa ya? Kok sekarang rezeki saya lancar, rumah saya jadi gampang dan semua kalau saya itu dari sholatnya. Saya mau nanya, sholat itu perlu modal nggak? Enggak. Sekarang pasti susah, disuruh musuh. Udah nggak perlu modal. Nah, setan misalnya begitu. Saya. Baik, ada pertanyaan ini? Silakan Pak. Oh, itu jamaah. Nggak usah diikuti, Pak. Kalau kita jadi makmum, imamnya cepat. Kalau untuk zuhur dan asar kan disirkan ya. Pokoknya kita dengan tumanninah tadi. Tapi kalau untuk maghrib, isya dan subuh, karena dijaharkan, dikeraskan kan, maka tugas makmum tuh wajib mengikuti imam atau boleh sendiri-sendiri saja. Ikuti aja, ya. Misalnya pas imamnya. Jadi fokus kita adalah, kan kalau tadi pikiran ikuti bacaan, telinga fokus mendengarkan. Karena imam sekarang yang baca, berarti pikiran dan telinga fokus mendengarkan bacaan imam. Itu aja. Tapi kan cepat Ustadz, semua atas izin. Jadi imam itu sebagai sarana latihan sahabat. Nah, jadi Bapak Ibu dapatnya 2, pahala sholat sama pahala sabar. Karena tetap menerima. Jadi nggak ada masalah. Biarin aja cepat. Syukur-syukur Ibu kenal sama imamnya. Mam, sebenarnya sholat. Iya kalau kenal, kalau enggak ya udah biarin. Mam, sebenarnya sholat itu sebenarnya yang benar tuh sholatnya cepat-cepat atau lambat gitu. Kalau imamnya mau membuka diri ya harusnya tumanninah aja dia boleh gitu. Tapi kalau nggak kenal nggak usah. Ya, paham ini Bapak Ibu ini? Nah untuk latihannya silakan di luar sholat wajib aja. Kan ada qobliyah, ada duha, tahajud kan ini nggak perlu berjamaah ya. Nah Ibu latihan biar ruhaninya mulai sholat. Kasian dong ruhani bertahun-tahun nggak sholat. Nanti ditanya malaikat gelagapan atau bisa jawab. Gelagapan tuh kira-kira langsung disiksa atau senyum-senyum saja malaikatnya. Ayo rohaninya sholat ya Bapak Ibu ya, kasihan ya, biar dekat kepada Allah ya. Kan tadi caranya sudah tahu kan, sudah praktekkan. Oke itu dulu ya, biar saya masuk materi workshop keempat. Kita buka yang terakhir saja dulu. Ini Surabaya percepatan ya, 30. Akselerasi. Baik, kita lihat
Yang paling akhir Bu, Bapak Ibu, kotaknya yang ada A, B, C, D sampai O. Baik ya. Ini namanya siklus penyelesaian masalah hidup. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mengikuti siklus ini, jadi kalau Bapak Ibu nanti lupa di rumah ya, misalnya masalah apapun, lihat siklus penyelesaian masalah hidup ini. Ya, kan ini ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O ya. Nah, sekarang sebelum kita bicara permasalahan apapun, saya mau nanya begini Bapak Ibu. Yang menginginkan kita hidup di dunia ini itu siapa? Allah. Allah. Berarti pertanyaan kedua, kalau memang Allah yang menginginkan kita hidup, berarti Bapak Ibu tuh hidup tuh untuk mewujudkan keinginan kita atau keinginan Allah? Allah. Kenapa? Karena Allah yang pintar. Karena Allah yang pengen kita hidup, betul? Ya. Nah, saya mau nanya, Bapak Ibu punya masalah ingin apa? Dosa. Keinginan siapa? Saya. Keinginan sendiri. Emang Allah ingin cepat selesai? Tuh kan bingung kan? Saya ulang. Kita hidup tuh yang benar tuh mewujudkan keinginan Allah atau keinginan sendiri? Keinginan Allah. Benar. Benar. Berarti apapun yang kita lakukan harusnya dalam rangka mewujudkan keinginan Allah atau keinginan diri sendiri? Keinginan Allah. Keinginan Allah ya? Boleh nggak mewujudkan keinginan sendiri? Nggak boleh. Nah, benar nih jawabannya, biasanya salah. Kenapa nggak boleh? Nanti pusing. Nah, karena kita hidup hanya disuruh mewujudkan Keinginan. keinginan Allah. Coba kita buka dulu surat andalan Bapak Ibu yang selama ini sering Bapak Ibu dengar. 51 ayat 56. Awas ya, jangan coba-coba yang lain ya. Nanti bermasalah sama Allah. 51 ayat 56. 51 ayat 56. Ya. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Melainkan itu apa? Melainkan itu Tidak ada jalan lain. tidak ada yang lain. Berarti Bapak Ibu hidup itu disuruh apa? Ibadah. Boleh yang lain? Nggak boleh. Tidak boleh. Ibadah itu apa? Ibadah itu melakukan segala sesuatu untuk Allah. Ibadah itu melakukan apapun yang Allah perintahkan. Berarti kita tuh melakukan karena perintah Allah atau karena keinginan sendiri? Perintah Allah. Untuk apa melakukan perintah Allah? Awas jangan balik lagi untuk ibadah, nanti pulang muter. Ya makanya soalnya. Untuk apa kita melakukan perintah Allah? Mewujudkan keinginan Allah. Mewujudkan keinginan Allah. Berarti boleh nggak kita mewujudkan keinginan yang lain? Nggak boleh. Benar? Benar. Bapak Ibu kecewa kenapa? Karena Karena tidak tidak sesuai keinginan sendiri. Berarti ibadah atau bukan? Tidak. Berarti tidak boleh kecewa. Nah, selama Bapak Ibu kecewa karena Bapak Ibu hanya ingin mewujudkan keinginannya, berarti ibadah atau bukan? Bukan. Maka saat itu hidup Bapak Ibu sia-sia. Astagfirullah. Ya, karena tidak mengikuti keinginan. Allah. Sering nggak kecewa atau hobi? Sering. Hobi. Macam-macam. Mati menyesal. Ah. Mati. Makanya Allah benci ketika orang tidak bersyukur. Orang tidak bersyukur itu kenapa? Keinginannya tidak terwujud. 14 ayat 7. Silakan Pak. Saya luruskan dulu. Ustaz kan kita punya keinginan, nanti dulu. 14 Ayat 7. Ya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Terus Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. kalau kecewa tuh yang ditambah nikmat atau yang diazab? Kalau kecewa, Ada. Bapak Ibu ingin ditambah nikmat atau ingin diazab? Ditambah. Berarti kecewa boleh nggak? Nggak boleh. Oh, ada yang ngomong manusiawi nggak? Ini mau saya kasih ayatnya ntar. Ada ya? Oke, jadi ingat ya Bapak Ibu ya, hidup kita itu hanya dalam rangka mewujudkan keinginan Allah. Apa keinginan Allah? Keinginan Allah kita ibadah. Ibadah kan perintah. Keinginan Allah. Bersyukur. Ini lihat diagramnya, aduh kreatif banget ini loh. Allah menciptakan manusia, coba kita lihat. Kan kebiasaan kan udah tahu diagramnya ada. Apa keinginan Allah? Mengabdi. Kita lihat ini ayatnya surat 2 ayat 30. Silakan.
Tuh. Udah ada ayatnya. Apa Pak keinginan Allah Pak? 2:30. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Keinginan Allah apa? Wah. Tuh manusia itu yang luar biasa, udah ada kotaknya, udah ada. Masih aja kreatif mikir yang lain. Baik, khalifah itu apa? Pemimpin. Pemimpin apa? Pemimpin diri sendiri. Saya mau nanya, Bapak Ibu tuh dalam menjalani hidup sudah memimpin masalah atau masih dipimpin masalah? Dipimpin masalah. Langsung bisa jawab sih. Kebiasaan. Cirinya orang dipimpin masalah apa cirinya? Pusing. Pusing. Resah. Nah itu tahu semua. Selama ini Bapak Ibu tuh memimpin masalah atau dipimpin masalah? Dipimpin. Kapan mau memimpin masalah kapan? Mulai besok. Keluar dari sini. Keluar dari sini. Detik ini. Besok lupa lagi, ikut lagi besoknya. Nanti ya Bapak Ibu ya, jadi hidup kita tuh nanti harus bisa memimpin masalah. Bagaimana caranya? Mengikuti Al-Quran. Ayo kita buat langkah-langkahnya. Bagaimana kita memimpin masalah? Ya share kotak berikutnya Pak, ayat kursi. Dah, jangan kepanjangan. Nah, kalau ayat kursi kepanjangan. Ayat surat 3 ayat 2 aja. Bagaimana caranya memimpin masalah? Surat 3 ayat 2. Surat 3. Ya, surat 3 ayat 2. Ya. Bagaimana caranya memimpin masalah? Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Nah, sekarang pertanyaan saya. Allah berjanji kepada kita bahwa Allah tuh akan terus-menerus mengurus kita, betul? Betul. Saya mau nanya, terus-menerus itu apa Bapak Ibu? Tidak akan berhenti apa? Mengurus. Mengurus diri kita, betul? Bapak Ibu tuh selama ini merasa diurus Allah nggak? Merasa? Kalau gitu khawatir boleh nggak? Gak boleh lah. Berarti kalau khawatir tuh merasa diurus atau tidak diurus? Nah, selama ini gimana? Ya itu. Lupa. Bayangkan. Coba saya mau bertanya ya. Bapak Ibu waktu kecil, urusan Bapak Ibu itu apa sih? Makan. Sekolah. Cuma disuruh sekolah yang pintar kan? Iya. Pernah nggak mikirin biayanya sama orang tua? Pernah nggak mikirin biaya? Besok makan apa? Pernah nggak? Sih, enggak. Kenapa sih Bapak Ibu tuh senang itu tuh kenapa? Diurus. Diurus oleh Orang tua. tua. Orang tua sama Allah hebat mana? Ya Allah. Berarti kalau Bapak Ibu merasa diurus Allah, perlu nggak pusing? Gak perlu. Ya. Gak perlu. Berarti pusing tuh salah atau manusiawi? Salah. Lapu-lapu mau Coba berpikir gitu. menyerah. Apa kita tuh nggak malu selama ini sama Allah? Karena Allah terus menerus kita, berarti Allah tuh harus ngasih tahu nggak cara menjadi khalifatullah? Pasti. Harus, karena Dia nyuruh dan Dia pasti akan ngasih panduannya bagaimana cara menjadi khalifatullah. Ya, salah satunya yang ini diagram ini saya jelaskan detailnya. Paham ya? Oke, sekarang agar manusia itu bisa menjadi khalifatullah, maka turunlah perintah, yaitu apa? Kotak berikutnya C-nya. Mengabdi kepada Allah, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia untuk mengabdi kepada Allah. Berarti kalau ingin Bapak Ibu mengabdi, ingin menjadi khalifatullah, berarti hidup Bapak Ibu itu harus mewujudkan keinginan Allah. Pertanyaan saya, berarti ketika Bapak Ibu punya masalah, Bapak Ibu tuh langsung fokus pada keinginan sendiri atau keinginan Allah? Keinginan Allah. Baik, keinginan Allah ketika dikasih masalah itu apa inginnya? Sabar. Takwa. Keinginan kita selesai. Pertanyaan saya, kalau kita bertakwa, Allah kasih nggak jalan keluar? Kasih. Berarti kita fokusnya bertakwa atau bagaimana jalan keluarnya? Selama ini Jalan keluar. Solusi. Pengen selesai.
Coba Pak, 65 ayat 2. 65 ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. 65 ayat 2. Ya, Maka apabila mereka telah langsung mendengar, bawahnya ya, barang siapa. barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya. Pertanyaan saya, jadi kita fokusnya mewujudkan keinginan Allah atau keinginan kita? Keinginan Allah. Kalau mewujudkan keinginan Allah, keinginan kita terwujud juga nggak? Pasti. Sudah selesai. Jadi kalau saya kasih bahasa sederhana, kerja dulu baru gajian atau gajian dulu baru kerja? Saya sudah wujudkan dulu keinginan Allah itu apa. Nanti bonusnya Allah wujudkan keinginan kita.